2, 1. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada Ibu. Perkenalkan kami dari Berpikir Komputasional kelas yang ke-11, kelompok 9, yang tadi dari saya, Denis Vanolteo, dengan NPM 2406396396376, dan saya sekarang bersama dengan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Prasetyo Solihah dengan NPM 2406360621. Bagian dari kelompok 9 berpikir komputasional 11. Nama saya Dia Kapal Joni dengan nomor NPM 2406414 sebagai bagian dari kelompok 9 kelas berpikir komputasional 11. Perkenalkan, saya Vaneski Parwana dengan NPM 240635153 sebagai bagian dari kelompok 9 berpikir komputasional 11. Oke, baik. Jadi di tempat presentasi kali ini kita akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama ada latar belakang masalah, penjabaran masalah, pengenalan pola, abstraksi masalah, dan representasi dari data. Selanjutnya kita akan membuat flowchart, pseudocode, dan analisis big O notation dari uh, uh, sistem yang telah kita buat. Baik, saya akan masuk ke latar belakang. Jadi, dalam latar belakang ini kita mendapatkan case 4, yaitu warehouse problem, di mana sebuah gudang yang luas berusaha untuk mengolah penyimpanannya dengan efisien. Di gudang ini, dia itu uh, memiliki stok yang berlebihan dan dapat mengalami kehabisan stok dan meningkatkan biaya operasional. Nah, gudang ini ingin mengoptimalkan tingkat penyimpanannya dan mempersingkat proses dari restocking. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Naufal. Baik, izin perkenalkan kembali, nama saya Muhammad Hussein Joni akan menjelaskan tentang bagian penjabaran masalah. Untuk kasus studi ini terdapat 3 potensi masalah yang menjadi faktor, yaitu yang pertama kelebihan stok, di mana masalah overstocking sering terjadi ketika barang yang disimpan di gudang melebihi kebutuhan yang sebenarnya. Lalu yang kedua ada kehabisan stok, di mana stock out terjadi ketika persediaan barang habis sebelum bisa disimpan kembali. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan biaya operasional, di mana manajemen inventaris yang buruk juga menyebabkan kenaikan biaya operasional. Lanjut. Kemudian ada pengenalan pola yang telah kami susun, yaitu terdapat 4 pola. Yang pertama adalah pola permintaan dan penjualan pen, di mana tren musiman dan pola pembelian pelanggan, lalu prediksi kebutuhan stok berdasarkan data historis. Lalu pola yang kedua adalah pola penyimpanan dan kapasitas, yaitu produk dengan permintaan tinggi diletakkan di rotasi yang strategis. Lalu rotasi stok untuk produk dengan masa simpan yang pendek. Lalu yang ketiga ada pola restocking atau lead time, di mana penyesuaian jadwal restock berdasarkan waktu pengiriman supplier dan menentukan safety stock untuk mencegah kehabisan stok. Lalu yang terakhir ada pola efisiensi operasional, di mana dilakukannya optimasi jalur pengambilan barang di gudang. Lalu ada juga distribusi beban kerja sesuai pola pesanan yang masuk. Boleh di next. Kemudian ada abstraksi masalah. Pengoptimalan inventaris gudang bertujuan untuk mencegah kelebihan stok atau overstock dan kekurangan stok atau stock out, yang dimana hal ini dapat dicapai dengan mengembangkan restock berdasarkan pada permintaan historis, menyimpan barang, dan kapasitas penyimpanan. Lalu memanfaatkan sistem digital berbasis seperti AI, penempatan inventaris dapat disesuaikan secara dinamis, dan rute pengelolaan dapat dioptimalkan berdasarkan data pesanan real time untuk mendukung pengelolaan ini. Lalu algoritma klasik seperti greedy algorithm untuk optimasi pengambilan barang, lalu linear search untuk pencarian produk, serta brute force untuk simulasi skenario stok terbaik yang dapat diterapkan. Boleh dilanjut. Kemudian beralih ke representasi data. Untuk memudahkan manajemen dan inventaris barang-barang yang telah ada,
di gudang, diperlukan variabel yang dapat mempermudah pendataan. Seperti yang pertama, data penjualan historis, di mana dilakukannya produk ID atau ID unit untuk setiap produk. Lalu ada sales history, di mana daftar jumlah unit terjual berdasarkan waktu, misalkan hari, atau per minggu, atau per bulan. Lalu ada demand trend, di mana pola permintaan berdasarkan analisis data historis dari eh, data yang terjual. Lalu yang kedua, ada informasi produk, di mana storage capacity, di mana kapasitas penyimpanan yang tersedia, lalu shelf life, yaitu umur simpan produk, lalu kategori atau jenis produk, misalkan bahan makanan, elektronik, dan lain-lain. Baik, kemudian untuk bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Naufal atas penjelasannya. Selanjutnya untuk flowchart akan saya jelaskan. Perkenalkan kembali, nama saya Denis Vanoteo dengan NPM 2406396376. Oke, untuk flowchartnya yang pertama kita akan mulai dari start dulu, di mana kita akan mengload daftar stok dengan setiap item itu mempunyai jumlahnya dan tanggal kadaluarsanya. Lalu ada load untuk data penjualan historis, load pola permintaan musiman, umur simpan produk, anggaran operasional, waktu pemasokan, dan titik pemesanan ulang atau stok minimal. Lanjut, kita akan melihat stok satu per satu dan singkirkan stok yang memiliki kadaluarsa. Yang memiliki tanggal kadaluarsanya berusia pada hari ini. Jadi kita itu ingin mensingkirkan produk-produk yang sudah kadaluarsa. Nah, lanjut, kita ingin menurunkan stok yang sudah mau kadaluarsa satu persatu, mulai dari yang sudah mau kadaluarsa hingga yang belum mau kadaluarsa. Setelah itu kita akan ambil stok yang sudah mau kadaluarsa untuk digunakan. Lalu dari pengambilan stok ini kita akan mengurangi stok awalnya dengan stok yang sudah terambil. Nah, setelah itu kita ingin melihat kembali tren penjualan dan ambil rata-ratanya. Lalu kita kali dengan faktor musim dengan tren penjualan untuk menghasilkan estimasi kebutuhan stok yang dibutuhkan. Nah, setelah itu kita akan membuat kapasitas gudang yang dibuat berdasarkan estimasi kebutuhan maksimum dari setiap trennya. Hal ini ditujukan agar kapasitas gudang ini dapat memenuhi semua stok yang diisi kembali oleh gudangnya. Lalu kita akan masuk kepada periksa kembali apakah stok ini lebih kecil daripada titik pemesanan ulang. Ada dua opsi, di mana hal ini bisa tidak tercukupi ataupun tercukupi. Bila tercukupi, kita itu tidak perlu mengisi stok lagi. Nah, apabila tidak tercukupi, kita ingin pesan kembali stok dan sesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Selanjutnya, untuk tidak tercukupi dan tercukupi, kita akan masuk kepada apakah harga pemasok dan waktu pemasok itu lebih kecil daripada anggaran operasional dan waktu operasionalnya. Nah, jika iya, maka kita ingin memilih opsi pemasok yang sesuai dengan kriteria. Dalam artian kita ingin memilih distributor pemasok dan waktu pemasok yang lebih cepat dan yang lebih murah. Nah, jika tidak, kita ingin memilih lagi pemasok yang memberikan harga yang murah dan waktu yang cepat. Balik kepada fungsi awalnya. Setelah itu, kita ingin mengatur gudang kita tuh lebih efektif dan mengurutkan berdasarkan umur simpan agar lebih mudah mengambil barang. Habis itu, uh, kita mengurangi stok kita apakah ada yang membelinya. Setelah itu langsung end. Nah, sebenarnya ini tuh seharusnya loopnya berulang-ulang mulai dari awal apabila kondisinya itu dalam loop. Tapi di sini kita ingin mengambilnya dalam kondisi yang sudah end. Baik, untuk presentasi flowchart-nya sudah selesai dan akan saya serahkan kepada rekan saya. Perkenalkan, nama saya Amelia Prasetya Soliha dengan NPM 2406360621. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pseudocode yang kami buat dan kami rancang berdasarkan dengan flowchart dan analisis kami sebelumnya. Kami menganalisis ada 3 masalah utama dalam kasus ini, yaitu terkait dengan menumpuknya stok atau kekurangan stok dan juga
optimalnya atau membengkaknya nilai operasional, harga operasional. Nah, pada pseudocode pertama ini, kami merancang untuk menginisialisasi data terlebih dahulu seperti di dalam flowchart. Data yang tercakup sama seperti yang telah dicantumkan sebelumnya, seperti daftar stok, terus data penjualan historis, pola permintaan musiman, kapasitas gudang, umur simpan produk, daftar pemasok, anggaran operasional, dan titik pemesanan ulang. Sehingga nanti kalau misalkan terdeteksi stok minimalnya sudah tercapai, maka sistem ini akan melakukan pemesanan ulang secara otomatis. Pada function pertama, kita mempersiapkan cek stok, di mana apabila stok yang ada sudah kadaluarsa, kami akan mengurangi jumlah stok yang ada di gudang untuk nantinya membuang jumlah stok yang telah kadaluarsa ini. Kemudian stok akan diambil dengan jumlah permintaan atau jumlah yang akan diambil. Di sini setiap dalam daftar stok, jumlah akan terus diupdate berdasarkan dengan keluar masuknya barang yang akan ditaruh di gudang. Kemudian pseudocode dilanjutkan dengan function prediksi permintaan. Jadi setiap pembelian yang dilakukan atau pengambilan barang dalam gudang akan diprediksi secara musiman, sehingga nantinya apabila kami mengidentifikasi adanya pola tertentu, pada musim tertentu kami akan memberikan standar stok dan mempersiapkan stok tersebut untuk menghadapi kebutuhan permintaan yang melonjak atau menurun. Function dilanjutkan dengan penghitungan jumlah pesanan, karena stok akan terus dijalankan dan akan terus diupdate jumlahnya berdasarkan dengan data-data yang telah dimasukkan sebelumnya di awal. Di sini juga memudahkan pihak gudang untuk mengatur atau menyusun stok yang ada di gudang secara baik dan benar, sehingga apabila ada pengambilan akan diambil barang-barang yang sudah mendekati waktu kadaluarsa. Dan pseudocode ini juga memungkinkan pihak gudang untuk menganalisis pemasok yang mana yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh pihak gudang saat ini. Untuk mengurangi biaya operasional, tentunya pilihan pemasok adalah pemasok terbaik di mana pengiriman memiliki waktu yang lebih cepat, tetapi harga yang dikeluarkan sangat minimal. Pesanan barang atau cek stok akan dianalisis terus-menerus melalui sistem ini. Apabila stok terdeteksi tidak di bawah titik pemesanan ulang yang telah kita tetapkan, pesanan ulang akan dilakukan secara otomatis, dan sistem akan mendeteksi secara otomatis juga pemasok mana yang tepat dengan kondisi ini. Apabila tidak ada pemasok yang sesuai dengan kondisi ini, maka sistem akan memberikan peringatan tidak ada pemasok yang sesuai, sehingga pemegang sistem dapat mencari alternatif lain atau melakukan tindak lanjut secara manual. Kemudian pengaturan gudang juga dilakukan secara otomatis melalui sistem ini. Sistem ini diharapkan berfungsi dapat membantu pekerja gudang untuk mengurutkan barang berdasarkan umur simpanan, sehingga nanti barang keluar masuk akan minim yang terbuang karena kadaluarsa dan lebih maksimal dalam penjualannya. Baik, terima kasih Amu. Perkenalkan kembali, saya Vanes Diparwana dengan NPM 24063-51503. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis terkait the Big O notation dari 3 jenis algoritma. Yang pertama ada brute force. Jadi brute force ini akan mencoba semua kemungkinan solusi dan memilih yang terbaik. Misalnya kalau dalam konteks kasus kita yaitu inventory management, brute force akan mencoba semua kemungkinan kombinasi jumlah stok
untuk setiap produk guna menemukan solusi dengan biaya penyimpanan dan restocking terendah. Jadi brute force ini dalam pengelolaan gudang bisa memberikan solusi yang optimal tetapi tidak praktis untuk skala yang besar. Karena yang pertama, OM pangkat N atau ON faktorial membuatnya sangat tidak efisien. Jadi lebih baik menggunakan greedy algorithm untuk optimasi stok dan penyimpanan. Boleh di next. Yang kedua ada greedy algorithm, di mana dia ini akan membuat keputusan optimal di mana setiap langkah dengan harapan bahwa hasil akhirnya juga akan optimal. Misalnya dalam inventory management, greedy algorithm ini akan menentukan jalur restocking tercepat dengan selalu memilih supplier dengan waktu pengiriman tercepat terlebih dahulu. Greedy algorithm ini lebih cepat dibandingkan brute force dengan kompleksitas ON log N atau ON dan cocok untuk masalah sederhana seperti inventory, sorting, dan supplier select. Baik, yang ketiga adalah linear search, di mana ini merupakan metode pencarian yang memeriksa setiap elemen satu persatu hingga menemukan elemen yang dicari atau mencapai akhir daftar. Misalnya dalam konteks inventory management, linear search ini dapat digunakan untuk mencari produk tertentu dalam daftar inventaris dengan memeriksa setiap item satu persatu. Linear search ini mudah digunakan, tetapi dia kurang efisien untuk skala pencarian dalam daftar kecil tidak terurut. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Bukan kata atau kendalanya. Sekian, terima kasih.